Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmisa Putri dengan NIM 200599029. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang struktur biaya, titik impas, dan target laba. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, salah satunya yaitu termometer sekali pakai yang diproduksi oleh Marston Corporation. Diketahui, saat ini agen penjualan independen dibayar dengan komisi 18% dari penjualan. Tingkat komisi ini digunakan oleh manajemen Marston Corporation untuk membuat anggaran laba rugi. Berikut informasi anggaran laba rugi dari Marston Corporation. Setelah menyelesaikan persyaratan tersebut, Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi sebesar 20%. Kemudian, Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu dengan total gaji untuk tenaga penjual adalah $700.000. Kemudian tenaga penjual juga akan dibayar dengan komisi sebesar 10% dari penjualan. Beban penjualan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasinya sebesar $200.000. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Nah, di sini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi format kontribusi. Berikut adalah laporan laba rugi format kontribusi dengan tingkat komisi 18%, 20%, dan jika Marston Corporation menggunakan tenaga penjualnya sendiri. Dengan asumsi penjualan sebesar $30 juta, kemudian dikurangi dengan biaya variabel, yaitu harga pokok produksi variabel sebesar $17.400.000, tingkat komisi 18% yaitu $5.400.000, tingkat komisi 20% yaitu $6 juta, dan untuk tenaga penjualnya sendiri yaitu sebesar $3 juta. Kemudian total biaya variabel untuk komisi 18% yaitu $22.800.000, untuk komisi 20% yaitu $23.400.000, dan untuk tenaga penjualnya sendiri yaitu sebesar $20.400.000. Maka didapatlah margin kontribusi sebesar $7.200.000 untuk komisi 18%, $6.600.000 untuk komisi 20%, dan $9.600.000 jika menggunakan tenaga penjual sendiri. Selanjutnya dikurangi dengan biaya tetap. Berdasarkan informasi yang ada, baik untuk komisi 18%, 20% maupun menggunakan tenaga penjual sendiri, biaya produksi tetap yaitu sebesar $2.800.000. Untuk biaya pemasaran dengan tingkat komisi 18% dan 20% yaitu sebesar $800.000. Sedangkan untuk tenaga penjual sendiri yaitu sebesar $1.300.000. Hal ini dikarenakan pada tenaga penjual sendiri diperkirakan beban iklan akan naik sebesar $500.000. Kemudian untuk biaya administrasi dengan tingkat komisi 18% dan 20% adalah sebanyak $3.200.000. Sedangkan untuk tenaga penjualnya sendiri yaitu sebanyak $4.500.000. Hal ini dikarenakan jika menggunakan tenaga penjualnya sendiri, maka Marston Corporation akan membayar total gaji tenaga penjual yaitu sebesar $700.000, beban penjualan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000, dan biaya untuk gaji dan kompensasi manajer serta karyawan pendukung yaitu sebesar $200.000. Kedua, kita diminta untuk menghitung titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar
dengan tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%, tingkat komisi agen independen berubah yaitu 20%, dan titik impas jika Marston Corporation menggunakan tenaga penjualnya sendiri. Kita dapat menghitung break-even point dalam dolar dengan cara biaya tetap per rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi bisa kita dapatkan dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Maka didapatlah titik impas untuk tingkat komisi 18% sebesar 28.333.333 dolar. Kemudian untuk 20% yaitu 30.909.090 dolar, dan titik impas jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri yaitu sebesar 26.875.000 dolar. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung volume penjualan agar menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Maka caranya adalah target penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba rugi operasi dibagi rasio margin kontribusi. Maka 8.600.000 dolar dikurang dengan 200.000 dolar. 200 ini merupakan kerugian yang disebabkan jika tingkat komisi 20%. Kemudian dibagi dengan 32%, yaitu rasio jika mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Maka volume penjualan yang harus dicapai untuk menghasilkan laba neto operasi adalah sebesar 26.250.000. Keempat, kita diminta untuk menghitung volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mencapai laba operasi yang sama baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Misalnya X sama dengan total pendapatan penjualan. Maka total biaya agen independen sama dengan total biaya jika menggunakan tenaga penjual sendiri. Rasio biaya variabel agen independen ditambah dengan total biaya tetap agen independen sama dengan rasio biaya variabel jika menggunakan tenaga penjual sendiri ditambah dengan total biaya tetap jika menggunakan tenaga penjual sendiri, yaitu 78% X ditambah 6.800.000 dolar sama dengan 68% X ditambah 8.600.000 dolar. Maka 78% X dikurang 68% X sama dengan 10% X. 10% X sama dengan 1.800.000, yaitu hasil dari 8.600 dikurang dengan 6.800. Maka X sama dengan 18 juta dolar. Terakhir, kita diminta untuk membuat grafik dengan menunjukkan laba pada alternatif komisi agen independen dinaikkan sebesar 20% dan perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Maka didapatkanlah grafik seperti pada gambar berikut.